Siap, gerak. Bentar depan, gerak. Gerak, gerak. Istirahat depan, gerak. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk ketua kelas memimpin dulu untuk berdoa. Silakan ketua kelas. Siap, gerak. Untuk merawani pembelajaran pada hari ini sesuai dengan pertanyaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih. Semoga dalam kita melakukan pembelajaran hari ini nanti senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, pemahaman atas pikiran kita, segala yang akan kita kerjakan semoga bisa kita terapkan semuanya, ya. Oke. Kita akan melakukan presensi dulu, ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Kosong. Oke, hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya nanti sampai akhir pembelajaran tidak ada yang sakit, ya. Sampai kalian nanti sukses semuanya, itu kalian senantiasa dalam badan yang sehat. Karena sesungguhnya di dalam badan yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Itu ciri orang sukses nanti, ya. Kalau kalian pengen jadi orang yang sukses itu badannya harus sehat dulu, ya. Oke, apa yang kemarin mengalami kesulitan tentang praktek penyetelan sistem kopling? Siswa menyampaikan Ya, pengalaman gimana, Mas? saat melakukan penyetelan. Kopling, siswa mengalami masalah pada baut penyetel. Kopling otomatis yang sudah rusak sehingga kopling selip. Oh, baut penyetelnya aus. Itu terjadi pada sepeda motor? Oh, sepeda motor Supra. Oke. Oke, tidak masalah. Jadi penyetelannya tidak maksimal ya kemarin ya? Oh, yang kasus kemarin koplingnya separuh alias setengah kopling itu? Siap. Oke, oke, oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Berarti lancar semua ya? Sudah bisa semua ya? Oke, kalau begitu nanti dalam kaitannya kelanjutan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang mendiagnosa kerusakan sistem rem konvensional. Dalam hal ini nanti yang akan kita praktekkan adalah perbaikan sistem rem cakram sepeda motor, yaitu kita khususkan di situ. Karena dalam perbaikan sistem rem sepeda motor ini kadang kita menyepelekan, ya. Kenapa motor atau kendaraan itu perlu sistem rem? Itu kadang kita itu lupa bahwa sistem rem di sini sangat berperan aktif dalam kendaraan. Kalau kita menggunakan sepeda motor, karena kita ini kan kepunyaannya paling banyak sepeda motor ya. Itu bagaimana jika tidak pakai sistem rem? Apa yang terjadi? Kendaraan tidak bisa berhenti. Sudah kadung kita gaspol, ya toh? Sudah kadung kita gaspol, persneleng pas top speednya, ya, tidak ada rem, fatal, accident, sehingga nyawa jadi taruhan. Banyak contoh seperti itu. Nah, seorang mekanik juga kadang mengabaikan kegiatan pemeriksaan, penyetelan, atau yang dinamakan dalam hal ini adalah diagnosa sistem rem. Ya, sudah mesin disetting bagus-bagusnya, ya, sehat-sehatnya, ada satu yang lupa, remnya ternyata tidak disetel, remnya ternyata kanvasnya habis, ya, tidak diperiksa, dan sudah diserahkan ke customer, sehingga fatal akhirnya. Kamu bisa masuk penjara akibat itu, Mas. Habis di bengkel di mana toh? Oh, di mekanik AB Joyo Sentiko misalnya. Nah, AB Joyo Sentiko itu bisa terkena tuntutan
hukum karenanya. Karena melakukan pekerjaan di luar prosedur. Harusnya yang namanya prosedur perbaikan atau prosedur perbaikan engine itu tahapannya sampai ke rem juga. Itu loh. Ya. Oke, sekarang Bapak pengen tanya pada kalian. Rem itu kan ada dua jenis seperti materi yang sudah saya share itu. Ya kan? Rem itu kan ada dua jenis secara konstruksinya, yaitu rem apa? Cakram dan rem tromol. Kalau lazimnya rem cakram itu ditaruh di mana? Di depan. Ada yang tahu kenapa cakram itu ditaruh di depan? Apa? Ayo. Efektif. Efektifnya di mana? Ayo Mas. Oke. Rem cakram itu lebih pakem. Ya toh? Lebih pakem karena jarak pengereman yang ditimbulkan oleh rem cakram itu bisa menjangkau lebih dekat dengan kepakemannya itu. Ya. Dan juga ya toh, 70% gravitasi motor itu akan selalu mengarah ke depan. Ya toh? Selalu mengarah ke depan sehingga alasannya mengapa rem itu dibuat cakram dipasang di depan. Nah, karena begitu pentingnya rem cakram pada kendaraan tersebut, maka hari ini apakah kegiatannya hanya berhenti sampai mengganti kanvas rem? Kira-kira siapa yang tahu? Ya? Ya, di situ dalam kegiatan mendiagnosa ya, itu kan ada yang namanya kegiatan untuk mengetahui diagnosanya dulu. Diagnosa apa? Gejala kerusakan. Kemudian apa? Setelah mengetahui gejala kerusakannya, kemudian menentukan apa? Perbaikannya. Ya toh? Solusi perbaikannya itu harus kayak apa? Apakah diganti, apakah tidak? Tetapi yang kita tekankan di sini adalah penggantian kanvas rem karena sudah tidak sesuai dengan prosedur. Nah, nanti kalau kalian pengen tahu, kalian bisa pengen melakukan, nanti kita belajar bersama dalam praktek tersebut. Oke. Kemudian LKPD yang kemarin sudah Bapak share ke dalam WA-mu, grup itu, ya, sudah dibaca-baca belum? Sudah, oke. Ya, ini sudah saya coba Mas di meja sini. Bentar. Ya, untuk kotaknya tolong diambil. Kotaknya tadi sudah saya buatkan untuk pengundiannya. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti jatahnya untuk menggunakan kendaraan apa kerjanya. Ini silahkan dipilih di sini. Kelompok 1, silahkan maju ke depan. Dapat apa? Dapat Supra. Oke. Ya, ini kelompokmu. Kelompok 2. Ya. Dapat apa itu? Vario. Untuk kelompok 3. Siap. Sini Mas. Kuncinya mana? Kita pertama-tama untuk mendemonstrasikan ini perlu menyiapkan kuncinya dulu atau peralatan yang akan kita pergunakan. Ya. Mas, ini kelompok ini mana? Siapa? Kelompok ini. Oke. Sini, bawa sini. Kuncinya. Ya, sambil ketua-ketua kelompok leadernya ke sini dulu, Mas. Mana? Kunci L, ambil kunci L. Awalnya, coba perhatikan nanti saat kalian itu saya suruh untuk mendemonstrasikan, mempresentasikan
hasil kerja kalian harus urut, ya, harus urut pekerjaannya. Minimal itu seperti yang kami contohkan, ya, minimal. Jadi saya tidak menganjurkan kalian meniru, tapi ekspresi kalian bagaimana nanti silahkan perhatikan. Saya tidak akan overall semuanya, tapi pekerjaan itu berada dalam instruksi yang tertuang dalam LKPD tersebut. Ya, saya hanya akan mendemonstrasikan bagaimana mengganti kanvas rem. Ya, untuk yang pertama kita siapkan sepeda motornya. Kita stand 2, ya, supaya tidak jatuh atau tidak miring. Kemudian langkah berikutnya adalah menyiapkan kunci. Kunci apa saja? Karena di Vario ini ada baut penahan kalipernya berupa bintang, maka kita menyiapkan kunci L bintang. Kunci L ukuran berapa? Ya, pakai yang 40. Awalnya sebelum baut pengikat kaliper ini kita kendorkan atau kita buka, itu kita kan harus melonggarkan atau mengendorkan pin yang ada di sini, Mas, yang ada di belakang kaliper ini, ya. Ini pakai yang setelan panjangnya, ya. Kalau pakai kunci L, sekiranya tangan kita nggak nyampe, kita bantu menggunakan kunci ring, Mas. Kunci ring yang kecil saja, jangan nggak masuk. Ya, yang ini, ya, nih, ya. Kita pastikan di sini kita pegang biar masuk, ya, kunci L-nya. Terus kita dorong ke sana. Ini, ya. Akan ini dipasang kembali. Terus di amati gejala. Kenapa ini harus diganti, ya loh? Gejalanya kerusakan. Terus bagaimana kamu itu memastikan bahwa kanvas ini masih boleh dipakai atau harus diganti, nanti silahkan dianu kembali, ya, Mas. Oke, ini silahkan dibautkan. Terus nanti dicoba berulang sampai kalian bisa sendiri-sendiri, gitu ya. Terus kalau sudah bisa, kita lakukan pengujian atau penilaian masing-masing. Ini para ketua-ketua leader ini bertanggung jawab pada kelompoknya. Siap? Terima kasih. Kalian bisa? Siap. Semangat pagi. Pagi. Yes, oke.
Oke Mas, ada kesulitan. Tadi keluhannya apa? Motornya saat masuk sini keluhannya apa? Gimana? Tuas remnya berat. Oke, ya. Kemudian nanti dari keluhannya itu setelah kalian melakukan pembongkaran ya. Tadi kan vonisnya berarti tetap pada kanvas rem kamu ya. Nah, itu setelah kamu lakukan pembongkaran kanvasnya itu kejadiannya kayak apa? Terus gejalanya bagaimana ya kan? Terus solusinya yang akan kamu lakukan bagaimana? Apakah cukup hanya diganti kanvas remnya bisa berfungsi lagi dengan baik atau perlu ditambahi treatment khusus misalnya ditambahi oli ya, itu silahkan dilakukan yang terbaik. Untuk kelompok berapa ini? Kelompok 6. Ada kejadian bagaimana ini tadi? Keluarnya gimana? Oh, handle-nya ada yang menarik. Oh, ya, ya, ya. Sengaja apa tidak? Oke, ini tantangan buat kalian nanti untuk memberfungsikan kembali sistem rem cakram depan ini perlu kalian lakukan yang terbaik. Ya, kalau itu trouble itu berarti tambahan materi. Ya, tidak masalah. Oh, kanvas remnya sudah dibuka. Berapa itu ketebalannya? Wah, ketebalannya 1,65. Oh, kok tipis banget? Dari mana kamu ngukurnya? Ya, 1,65. Masa cuma 1 mili lebih? Ayo, ayo, ketebalannya itu kan ada pad dan ada brick padnya toh. Ya, LKPD-nya jangan lupa diisi untuk standarnya. Kemarin sudah saya kirim ke file di WA kalian, WA grup. Ya, untuk standar, tabel kerusakannya juga nanti barangkali ada yang cocok. Kalau nggak cocok ya nanti dicari di bawah Google itu banyak. Ya, kalau spek nanti tidak yakin dengan apa yang sudah materi kamu baca, nanti silahkan baca di buku manual itu. Sudah saya siapkan di atas meja itu. Ya, siap, lanjut. Kelompok 4. Kelompoknya 4. Gejalanya apa tadi? Saya nggak melihat gejala kerusakannya. Oh, kampasnya tidak kuat untuk mencengkram si cakram. Oh, minyak remnya cepat habis. Oke. Ya, di diagnosis ya. Kira-kira gejalanya apa? Kemudian penyebabnya apa? Kemudian solusi perbaikannya bagaimana? Masalahnya yang kamu temui tadi. Sebelum memastikan bahwa kampas rem itu kalau jelek, kalau bagus, kalau ganti, kalau enggak. Tergesek besi. Oh, itu. Ya. Nah, terus itu gejalanya. Kemudian penyebabnya apa? Kamu periksa dulu. Kampasnya kurang dari standar. Oh, berarti solusinya bagaimana? Harus diganti. Melepas baut penahan kaliper. Menggunakan kunci T40. Siap. Oke. Ya, itu ya. Pada intinya sudah tahu yang dilakukan.
Proses penggantian diawali dengan proses diagnosa dulu. Ya, oke. Diagnosa apa saja? Diagnosa gangguan, ya toh? Terus penyebab kerusakan dan baru penentuan, ya toh? Penentuan solusi dari kerusakan itu. Ganti. Kalau diamati dari gejala kasusnya tadi loh ya. Ya, oke. Terima kasih. Oke, semuanya sudah ya. Untuk sekarang agendanya adalah ya. Jadi silakan alat-alatnya yang sudah selesai, sudah diuji. Jadi dari beberapa temanmu sudah kita lakukan pengujian. Yang ini tadi sudah Mas. Leader sana tadi sudah meyakinkan ini bisa. Oke. Kemudian yang kelompoknya Mas Abita. Mas Abita tadi yang nggak bisa siapa? Abita. Ini yang nggak bisa siapa ini tadi? Masalahnya Khairul. Terus. Oh gitu. Ganti. Siap. Oke. Ini sudah semua ya, sudah penilaian semua ya. Oke, sekarang alat-alatnya dibersihkan. Alat-alatnya dibersihkan. Kemudian kita kembali apel lagi. Ya. Jaga kebersihan lingkungannya. Jangan sampai ada yang tercecer kotorannya. Ambil di jaga kebersihannya ya. Jangan sampai kotoran di mana-mana. Alat yang kunci ring dipisah ke kunci ring, pas ke pas. Jangan dicampur-campur. Ini daftarnya tak terima. Oke. Nih sapunya ditaruh sana, sapunya taruh sana. Itu Mbak, di sini Mbak. Taruh sini Mbak. Di tempatnya situ. Ya. Oke. Terima kasih. Are you ready? Yes. Oke, thank you very much. Terima kasih. Apakah kalian lelah? Yang lelah kayaknya gurunya ya. Siap? Tidak? Oke. Meskipun kelihatan lelah, sebagai insan pembelajar, saya dan kalian tetap harus semangat. Ya, jangan sampai hanya karena lelah, kemudian pekerjaan itu tertinggal dan target tidak tercapai. Oke. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ada hal-hal baru yang kalian temui saat melakukan praktek? Ada. Coba untuk kelompok 1 hal ya. Mas Arya. Untuk kelompok kami tadi baut pada kaliber itu karena sudah lama tidak berubah jadi berat. Berat ya. Kemudian solusinya apa untuk membukanya akhirnya? Menggunakan apa? WD. Semprot WD tadi. Oh, ya bisa akhirnya. Ya, trouble-nya yang rem blong tadi mana? Oke, bisa diatasi? Bisa. Oke, ada penambahan minyak? Ada. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kegiatan kita hari ini. Kemudian para siswa sekalian, terima kasih atas perhatian dan kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini
kelak bisa menjadikan bekal kita sebagai mekanik-mekanik yang handal, lulusan STM. Ingat bahwa kita tercipta di sekolah menengah kejuruan ini sebagai pengamalan tujuan pelajar SMK, yaitu untuk bisa mandiri. Jadi apa ilmu yang bisa kita dapat hari ini, semoga nanti bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Ya, paling tidak anak lulusan STM itu kalau ada tetangga, ada saudara atau trouble pada kendaraanmu sendiri, dari kegiatannya itu bisa kamu atasi dengan baik. Ya, itu salah satu bentuk keaktifan kita kalau kita mau mencoba melakukan sesuatu itu sehingga bisa. Kalau sudah bisa, perlu kita latih skill itu sehingga kita menjadi biasa. Kalau sudah biasa, akhirnya kita menjadi luar biasa. Itulah orang profesional. Terima kasih atas perhatiannya, dan perlu disampaikan untuk pertemuan besok masih kaitannya dengan pemeliharaan kendaraan bermotor. Ini nanti kita akan melakukan penyetelan rantai, karena ya rantai sebagai penggerak kendaraan di sistem manual. Ya, sekarang kan ada yang matic, penggeraknya menggunakan sabuk. Ya, kita masih membahas tentang yang sistem penggerak rantai. Itu kenapa perlu dikencangkan, kenapa perlu disetel? Alasannya apa? Apa alasannya? Supaya gerak atau apa? Putarnya roda apa tadi? Masih malu-malu ya. Oke, nanti materi akan saya sampaikan melalui WhatsApp grup. Ya, silakan materi kalau sudah di-share itu pelajari, dibaca. Saya terbuka 24 jam untuk menerima WhatsApp aduan. Misalnya kalian itu ada trouble tentang materi ini, atau kesulitan untuk membuka materi, atau konsultasi, delalah wae kalian mencoba sesuatu itu gagal, silakan WhatsApp ke saya. Nanti insya Allah ada solusi. Itu ya, paham? Siap menerima informasi? Siap menerima instruksi? Terima kasih. Oke, akhirnya silakan untuk ketua kelas dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah sehingga kegiatan pembelajaran hari ini tidak ada kendala suatu apapun. Alhamdulillah. Untuk dipimpin berdoa penutup. Siap gerak untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup tanpa penghormatan umum. Bubar jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.